Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Wahyuningsih dengan NIM 0603 1282 32 80 48 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Eva SPD MPD. Penguatan sektor manufaktur Indonesia pada April 2023 dengan PMI mencapai 52,7. Hal ini didorong oleh kenaikan permintaan domestik, peningkatan produksi dan akumulasi stok. Inflasi input melambat, sehingga membantu menekan biaya produksi meskipun harga bahan baku naik. Optimisme bisnis meningkat untuk jangka pendek. Kenaikan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, namun perlambatan inflasi input membantu menjaga efisiensi akumulasi stok. Juga mencerminkan strategi mengurangi biaya jangka panjang dengan mempersiapkan produksi lebih besar di masa depan. Baiklah, saya akan menganalisis berita mengenai PMI Manufaktur Indonesia pada April 2023 terus menguat, yang akan saya kaitkan dengan teori biaya produksi. Berita ini membahas tentang peningkatan Purchasing Managers Index atau PMI sektor manufaktur Indonesia pada April 2023. Yang menunjukkan kondisi positif dan peningkatan output industri. Namun, di balik peningkatan produksi ini, ada juga faktor biaya yang menjadi perhatian, seperti kenaikan harga baku dan inflasi yang menurun, tetapi tetap memberikan tekanan pada biaya produksi. Analisis berita terkait teori biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap dan biaya variabel. Dalam berita ini, kenaikan harga bahan baku menjadi tantangan utama. Bahan baku termasuk biaya variabel yang langsung memengaruhi biaya produksi per unit. Dengan kenaikan ini, perusahaan akan menghadapi peningkatan biaya variabel yang secara langsung akan mempengaruhi biaya total produksi jika tidak diimbangi oleh efisiensi lain. Yang kedua, mengenai biaya marginal dan ekonomi skala. Berita tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia berusaha meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan. Jika perusahaan berhasil meningkatkan produksi, mereka mungkin dapat mencapai skala ekonomi atau economies of scale yang akan menurunkan biaya rata-rata per unit dan memungkinkan mereka mempertahankan harga jual yang kompetitif. Yang ketiga, mengenai inflasi dan biaya input. Inflasi harga input seperti bahan baku memengaruhi biaya bisnis secara keseluruhan. Berita ini menyebutkan bahwa tingkat inflasi telah menurun ke level terendah dalam 2,5 tahun, yang berarti kenaikan biaya bahan baku terlambat. Meskipun masih ada peningkatan biaya input, tren penurunan inflasi ini dapat meringankan beban biaya variabel perusahaan. Perusahaan inflasi ini menjadi positif bagi perusahaan karena dapat menjaga stabilitas biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan atau mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Yang keempat, mengenai peningkatan stok input dan inventaris barang jadi. Dalam berita ini, produsen meningkatkan akumulasi stok input untuk memengaruhi permintaan yang diprediksi akan terus naik. Hal ini menunjukkan strategi perusahaan dalam mengurangi risiko kekurangan bahan baku di tengah peningkatan produksi.
Namun, biaya tambahan untuk akumulasi stok input juga meningkatkan biaya penyimpanan dan pengelolaan inventaris atau inventory holding cost. Yang kelima, mengenai optimisme dan ekspektasi output. Optimisme perusahaan manufaktur terhadap permintaan yang kuat dan peningkatan output mengindikasikan bahwa mereka berani menanggung biaya marginal tambahan untuk memproduksi lebih banyak. Teori biaya produksi juga menyebutkan bahwa keputusan perusahaan untuk menambah atau mengurangi produksi sangat bergantung pada permintaan dasar. Dalam hal ini, permintaan domestik yang kuat mendorong peningkatan produksi yang akan berdampak positif bagi profitabilitas jangka pendek dan efisiensi jangka panjang. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, berita ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur di Indonesia mengalami perbaikan dalam produksi dan permintaan, namun juga dihadapkan dengan tantangan dalam mengelola kenaikan biaya bahan baku. Dengan biaya tetap yang relatif stabil, fokus perusahaan adalah pada pengelolaan biaya variabel, khususnya bahan baku, serta pada peningkatan efisiensi produksi untuk mencapai skala ekonomi yang menguntungkan. Demikian tadi hasil analisis berita mengenai PMI perusahaan manufaktur pada April 2023 yang terus menguat, yang dikaitkan dengan teori biaya produksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.